Salam akrab buat semua. Komunikasi lewat udara, walau dengan media WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak kita bersama di surga. Hafal lu? Oh, nggak hafal. Nanti akan hafal juga ya. Supaya hafal, mari kita kaji tema ini dengan sungguh-sungguh. Ya. Kalau ngomongin Ramadan, inilah saatnya kita persiapan. Bahasa saya, Ramadan sudah di ambang pintu. Saatnya menata diri dan kalbu. Dengan ibadah puasa, ayo kita raih ridha Allah Tuhan yang satu, agar diampuni seluruh dosa di masa yang telah lalu. Yang tak puasa, kata Pak Pimpinan, sungguh hafal lu. Saya ulangi ya. Ramadan sudah di ambang pintu. Saatnya menata diri dan kalbu. Dengan ibadah puasa, ayo kita raih ridha Allah Tuhan yang satu, agar diampuni seluruh dosa di masa yang telah lalu. Kata Bapak Pimpinan, yang tak puasa sungguh terlalu. Bukan kata Bang Haji ya, kata Pak Pimpinan. Masya Allah. Tapi makin dekat Ramadan, makin gembira, makin senang. Karena memang Ramadan itu luar biasa. Saya bagikan ini lembaran agar semakin mendekatkan kita dengan kerinduan Ramadan. Walaupun tinggal sedikit waktu, sebab kita tidak pernah tahu apa yang terjadi esok pagi. Sebagaimana pesan Al-Quran, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi adin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Bapak Ibu sekalian, pencinta ilmu, pencinta surga, ada nggak jaminan kita pasti ketemu Ramadan? Ada nggak jaminannya? Tidak ada. Karena usia itu rahasia. Tapi kita mohon pada Allah, semoga kita dipertemukan dengan bulan berkah Ramadan. Nah, doanya ini, ayo sama-sama kita baca dulu supaya kita lebih fokus ya. Doa yang dibaca oleh para salafus salih, orang-orang saleh terdahulu, para tabi'in, dan juga diamalkan oleh sebagian sahabat. Doa itu adalah Allahumma salimni ila Ramadana wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Agar kita makin dekat, makin akrab, tolong ikuti lafaz yang saya ucapkan agar nanti hafal semua ya. Allahumma salimni ila Ramadana, Allahumma salimni ila Ramadana wa sallim li Ramadana wa salimni Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbalan. wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Jadi umur kita diberkahi Allah, insya Allah kita bertemu dengan Ramadan, melakukan amalan yang terbaik, lebih baik dibandingkan Ramadan sudah kita pernah lalui, dan puncaknya kita meraih keutamaan, yaitu la'allakum tattaqun. Baik, puasa secara terminologi adalah menahan atau imsak dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkannya. Adapun kelengkapan tentang siam atau Ramadan tidak hanya cukup sekedar menahan lapar dan dahaga serta yang membatalkannya, tapi melakukan amalan-amalan yang menyempurnakan puasa itu sendiri. Maka ada paket-paket khusus di bulan Ramadan yang harus kita tunaikan. Di antaranya, selain kita puasa, malamnya kita sholat tarawih. Kemudian Al-Quran kita baca. Pada waktunya, saat nanti kita akan berakhir Ramadan, diingatkan tentang hal yang sangat penting, yaitu sedekah. Sedekah itu 3 perkara. Pertama, khusus namanya zakat mal yang 2,5%. Yang tengah-tengah adalah infak.
dan yang luas adalah sedekah apapun. Karena setiap kebaikan nilainya sedekah. Amalan-amalan lainnya tidak saya rinci, tapi kita sudah memahami, sudah kita lakukan, yaitu kita beriktikaf. Khususnya di 10 hari terakhir Ramadan. Amalan puncak di bulan Ramadan adalah ketika kita bisa menunaikan ibadah umroh di bulan Ramadan. Teman-teman, ada nggak yang punya rencana umroh bulan Ramadan ini? Ada? Pak pimpinan? Belum. Semoga Allah mudahkan, Allah beri luas rezeki tahun ini atau tahun yang akan datang. Kenapa umroh Ramadan? Al-umratu fi Ramadan kahajatan ma'in. Umroh di bulan Ramadan seperti berhaji denganku, kata Rasulullah SAW. Tahun lalu saya bawa jemaah umroh Ramadan. Aktivitas saya selain mengisi majelis taklim juga saya pemimpin umroh. Jadi kalau mau umroh telepon saya ya. Insyaallah. Jadi barangkali itu yang perlu saya sampaikan sebagai perkenalan. Tapi memang benar, umroh bulan Ramadan itu luar biasa. Lautan manusia. Tahun lalu Masya Allah, itu saja ambil yang 10 hari pertama. Yang akhir Ramadan sudah tidak tertampung lagi. Lautan manusia ingin mengharapkan berkah, ingin mendapatkan keutamaan, itu ampunan. Sebelum kita rinci bagaimanakah kita menggapai berkah dengan spiritualitas Ramadan, mari kita ingat dulu keutamaan puasa Ramadan. Ini penting sekali, sebab agar kita punya spirit tarhib ini mendorong kita untuk semangat menyambut Ramadan. Keutamaan puasa Ramadan pertama adalah agar kita jadi ahli takwa. Sebagaimana pesan Al-Quran, A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Orang-orang dahulu telah berpuasa, tentu orang-orang yang beriman juga di zamannya pada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar kalian bertakwa. Ini ngomongin takwa sangat luas, tapi saya ingin menyampaikan 2 hal saja kaitan dengan takwa. Kalau kita bisa meraih gelar takwa, maka di dunia hidup kita akan bahagia. Allah berikan solusi jalan keluar sebagaimana ayat yang sudah sering kita dengar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, saya akan diberikan kepadanya solusi jalan keluar, bahkan diberikan untuknya rezeki lewat arah yang tak disangka-sangka. Itu di dunia. Di akhirat nikmat tak bertepi, balasan terindah adalah pasti menjadi penduduk surga atau ahli surga. Allah berfirman, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Saya ingin tanya ini, mudah-mudahan ada ya, tapi saya ragu nih. Ada nggak di antara Bapak Ibu sekalian yang lahirnya tahun 1963 di sini? Udah pensiun. Berarti nggak ada ya. Saya tanya yang kedua, adakah di antara ibu-ibu yang punya nama Maryam? Maryam, ada nggak Bu? Yang punya nama Maryam? Nggak ada. Kalau nggak ada, ini sebagai kabar gembira. Tadi surat yang saya baca tentang surga, warisan terindah, itu adalah Quran surat 19 ayat 63. Maka saya tanya, ada nggak yang lahirnya 1963? Tidak ada Ustaz. Suratnya surat apa? Surat 19, surat Maryam. Saya tanya juga, ada nggak yang namanya Maryam? Nggak ada? Nggak ada ya Bu? Nanti beri kabar gembira kepada kerabat, teman, tetangga. Kalau ada yang punya nama Maryam dan lahirnya juga tahun 1963, mereka itu adalah calon ahli surga. Asalkan bertakwa. Jadi jangan khawatir Pak lahir kapanpun, kalau bertakwa pasti masuk surga. Itu maknanya. Baik.
intermezzo dikit nih. Pak, pengen masuk surganya dengan siapa Pak? Pak pimpinan pengen masuk surganya dengan siapa Pak? Sekeluarga. Dengan siapa lagi kira-kira? Ayah ibu masuk. Siapa lagi kira-kira? Dengan orang-orang soleh semua di sini ya. Mudah-mudahnya. Saya titip pesan Pak pimpinan ya. Nanti kalau sudah sampai di rumah, katakan kepada istri ya Pak, menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Menikah bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup sesurga. Jangan bilang semati, bohong itu sehidup semati. Yang ada sehidup, hafal nggak dari syairnya? Saya ulangi ya. Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Menikah bukan sekadar cinta, namun ingin sehidup surga. Itu kata siapa tadi Pak? Tapi sebenarnya saya ini copy paste dari kata-kata Allah loh. Jadi kita bisa sama-sama masuk surga itu. Nanti boleh dibuka ayatnya ya. Ayatnya Quran surat 13. Quran surat 13 ayatnya 23-24. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya. Betul, itu orang tua kita. Amin Allahumma amin. Adalah mereka pasangan hidup suami istri. Amin Allahumma amin. Dan anak keturunannya. Di setiap pintu surga, malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahannya. Nikmat tak bertepi, engkau menjadi penduduk surga. Sekali lagi Pak, Ibu sekalian, kita ingin sehidup begitu ya. Sudah hafal ya? Bahagialah ahli takwa, bisa masuk surga. Nah, rincian tentang tema Ramadan kan begitu luas tuh. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Ya, sudah siap ya. Saya tidak rincikan lebih luas karena kita fokus dengan tema menggapai berkahnya dengan spiritualitas Ramadan. Tapi sekedar mengingatkan saja, hendaknya kita punya persiapan sebelum Ramadan tiba. Dan tadi doa yang kita baca itu bagian dari persiapan Pak. Namanya persiapan rohani. Sebab kekuatan doa itu dahsyat. Maka kita mohon kepada Allah dengan kekuatan doa dipertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kemudian persiapannya sudah dilakukan, saya yakin sudah persiapan fisik ini. Ini karena Kamis terakhir jadi tidak puasa. Tapi kemarin-kemarin saya yakin di bulan Syaban banyak puasa. Itulah persiapan fisiknya. Alhamdulillah dengan persiapan fisik maka kita lebih prima lagi insyaallah. Kemudian persiapan yang berikutnya adalah persiapan yang disebut persiapan finansial. Persiapan finansial ini penting karena di bulan Ramadan nanti kita akan menggunakan finansial kita untuk meraih banyak pahala yang besar. Yang tadi di awal sudah disinggung sedikit. Skala khusus namanya zakat 2,5%, skala menengah namanya infak, skala luas namanya sedekah dalam bentuk apapun. Termasuk diantaranya Bapak Ibu memberikan makan untuk orang berbuka puasa. Nah ini luar biasa, manfaatnya dahsyat. Kita akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berbuka tersebut. Bayangin Bapak Ibu, kita ngasih makan orang berbuka, kita dapat pahala seperti orang yang puasa tersebut. Tapi dengan catatan kita tetap puasa, bukan memberi makan kita tidak puasa. Nah, kita tetap puasa tentunya. Nah kemudian persiapan yang tidak kalah penting adalah secara emosional, namanya persiapan emosional dengan cara kita ilmu. Harus paham ilmunya. Ilmu puasa itu apa? Bukan sekedar nahan lapar dahaga saja. Kata Rasulullah, man lam yada kaula zuri
wal 'amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang puasa tapi tidak mampu menjaga lidahnya dari ucapan sia-sia, qaul zur, seperti sumpah serapah, caci maki, ungkapan kezaliman, mencederai, ujaran kebencian dan sejenisnya, termasuk kalimat dusta, maka tidaklah Allah memerlukan seorang hamba hanya menahan lapar dan dahaga. Bapak Ibu sekalian, nahan lapar dan nahan marah lebih mudah mana? Lebih mudah mana, Bu? Nahan lapar lebih mudah. Benar. Wah, berarti Ibu ini orangnya pemaaf ini, Masya Allah. Tapi prakteknya sebenarnya bagaimana? Nahan marah dengan nahan lapar lebih mudah mana? Lebih mudah? Nahan lapar ya Pak ya. Sebab kadang-kadang emosi kita tidak terkendali. Nah ini hati-hati. Makanya bulan Ramadan kan sudah latihan Pak ya. Maka bulan Ramadan hati-hati, jaga lidah kita. Wa qulu linnasi husna, bertutur katalah yang baik pada manusia. Kalimat yang buat kita senang, kalimat yang bawa kebaikan. Falyaqul khairan liyasmut, berkata yang baik atau mendingan diam. Daripada ucapan kita bisa mencederai orang. Kata orang seberang begini Pak pimpinan, jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari? Hafal nggak Bu? Nggak hafal ya? Nggak usah dihafalin, tapi diresapin saja. Tapi benar ya, kalimat yang mencederai seseorang itu susah hilangnya Bu ya. Maka orang mengatakan sakitnya di bulu pindah ya. Insya Allah ya, karena kita tahu rambu-rambunya, kita tidak akan mengucapkan kalimat yang mencederai orang. Mampu kita tahan lidah kita. Salamatul insan fi hifdzi lisan, keselamatan manusia adalah bagaimana dia menjaga lidahnya. Ini ilmunya agar puasa kita sukses. Khawatir kalau tidak kita tahan amarah kita, emosi kita luapkan, nanti nggak dapat pahala. Cuma dapatnya lapar dahaga saja. Rubba so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa itu cuma dapat lapar dan dahaga saja, tidak sempurna pahalanya. Kasihan, cuma dapat lapar dan dahaga. Berarti gelar takwa tidak bisa digenggam. Maka kita melatih diri sebelum masuk Ramadan, sudah mengucapkan kalimat yang baik ya, tidak emosian, ucapan yang santun. Di antaranya apa Bu? Ketemu ucapkan salam. Kalau nulis salam yang lengkap ya Pak ya, jangan ASSWRWB. Masih ada nggak yang nulis salam begitu? Itu nggak ada artinya tuh. Yang lengkap paling tidak Assalamualaikum gitu. Lebih lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu doa diaminkan malaikat. Jadi jangan ASS WRWB ya. Tapi teman-teman mah enggak ya, saya yakin sudah paham. Jangan juga cuma askum. Askum nggak ada artinya tuh. Jangan. Ada lagi yang mikum. Apa mikum ya? Nggak ada itu. Harus lengkap ucapannya. Assalamualaikum minimal begini. Baik, jadi persiapan ilmu sudah, insya Allah ya, sudah mengerti, sudah memahami. Nah, ini tambahan sedikit ya sebelum kita masuk kajian intinya. Bapak Ibu sekalian, nanti kalau sudah dipastikan oleh sidang isbat ya, bacalah doa melihat hilal ini. Baca doa melihat hilal ini. Ayo kita lihat, sama-sama kita baca supaya kita sukses puasa Ramadannya. Ibu silakan Bu, masih ada tempat ya, boleh. Sambil iklan saya minum dulu kan. Iya Pak, silakan Pak. Air hangat rasa zam-zam. Ayo sama-sama kita baca agar kita dapat keutamaannya, puasanya sukses. Allahumma ahillahu alaina. Allahumma ahillahu
bil yumni wal imani was salamati wal islami Rabbi wa rabbukallah. Kita ulangi sekali lagi. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami Rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, perjalankanlah bulan ini kepada kami dengan penuh kebajikan, iman, selamat dan Islam. Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Jadi kalau nanti sudah ada hasil sidang isbat, berarti itu malam 10 Ramadan, kita akan sholat tarawih, dia baca doa ini dengan penuh penghayatan dan permohonan. Semoga puasa kita nanti termasuk orang-orang yang dapat kesuksesan. Apa suksesnya? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orangnya yang berpuasa dengan landasan iman dan mengharapkan keridhaan Allah kepada Sang Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini harapannya diberikan kita banyak kebaikan selama puasa Ramadan, sehat walafiat, lancar dan banyak berkahnya. Apa berkahnya Pak pimpinan ya? Insya Allah THR ya. Amin Allahumma. Dengar-dengar THR-nya 3 bulan gaji. Amin Allahumma. Kalau Ustaz terus terang tiap hari THR Ramadan, tiap hari THR. Sebab THR Ustaz beda ya. Apa THR? Tausiah hari Ramadan. Ini tiap hari. Alhamdulillah. Baik, jadi doa ini mohon pada Allah dengan penuh penghayatan. Tapi saya titip pesan sedikit, kalau nanti ada yang puasa duluan, Bapak Ibu jangan risau, jangan galau, jangan mencela ya. Sebab ada potensi demikian. Nah, kalau kita lihat kalender Kemenak, walaupun belum ada sidang isbat, itu tanggal 11 malam adalah malam 10 Ramadan. Jadi sholatnya tanggal 11 malam, puasa tanggal 12. Sementara saudara kita dan kaum muslimin yang ada di Saudi Arabia, khususnya di kawasan Mekah dan Madinah, mereka puasanya hari Senin tanggal 11. Jadi tanggal 10 malam mereka sudah sholat tarawih. Ya ini kan masalahnya ilmu kan, ada hisab, ada ru'yat. Kalau ragu maka ibadah kita nanti tidak maksimal. Jangan ragu-ragu. Dan maya dibuka, ilmu maya dibuka. Tinggalkan perkara yang ragu kepada hal yang tidak ragu. Ada keputusan sidang isbat, yang yakin itu sudah. Jadi puasa tanggal 12. Tidak mengapa puasanya ada yang duluan. Insya Allah lebarannya bareng. Sama lebarannya, 1 Syawal. Tapi harinya sama itu. Sebab teman-teman kita kaum muslimin di Saudi Arabia itu puasa 30 hari. Kalau kalender Kemenak kita puasanya 29 hari. Jadi sama, mereka kan sehari lebih awal gitu. Maaf muskilah, enggak ada masalah. Jadi supaya nanti tidak kaget kalau ada tetangga kok puasa duluan, kita tidak usah mencela, tidak usah ngeledek gitu ya. Sama juga yang puasa duluan, ente kok belum puasa sih, nggak boleh juga ada ungkapan-ungkapan yang bisa melukai hati orang. Ini ilmunya ketika lihat sidang isbat. Nah, ini sekarang kita ngomongin sesuai tema kita, Masya Allah. Kalau puasa itu kita lakukan dengan baik dan benar, karena puasa itu kan menahan diri, mengisi dengan amal-amal yang terbaik. Di dalamnya ada mujahadah, ada perjuangan, ada jihad, maka kita akan mendapatkan keberkahan yang sangat banyak, berkah di dunia maupun berkah di akhirat. Nah, ketika kita puasa ada amalan khusus kan. Salah satu di antaranya adalah Allah sangat senang ketika kita banyak minta ampun kepadanya. Mestinya memohon ampun kepada Allah sebelum kita masuk Ramadan. Terus kita bawa dalam kehidupan kita.
Orang-orang yang sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dia punya niat bertaubat dengan taubatan nasuha, maka terbukalah berkah itu. Biasanya kita kalau istighfar minta ampun pada Allah selesai salat fardu ya, paling pendek astagfirullah, 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 yang paling pendek. Yang tengah-tengah astagfirullah wa atubu ilaih. Yang agak panjang sedikit astagfirullah wa atubu ilaih. Yang masih wadunuk ditutup dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, sekarang teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, banyaklah istighfarnya di penghujung malam. Jadi mulai malam hari ini pastikan kita buktikan rasa syukur kepada Allah itu. Dulu waktu kita masih di sekolah dasar ya, ibu bapak sekalian, ada syair kan, bangun tidurku terus. Nah, diganti syairnya sekarang. Sebagai bukti syukur kita pada Allah, syairnya diganti ya. Bangun tidurku terus berdoa, di kamar mandi janganlah lama, sholat tahajud tak boleh lupa, 100 kali istighfarnya. Hafal Pak? Nanti bisa disampaikan sama anak-anak kita tuh. Masih ingat kan? Iramanya masih ingat gak Bu? Bangun tidurku terus berdoa, di kamar mandi janganlah lama, sholat tahajud tak boleh lupa, 100 kali istighfarnya. Yang sedang magang ngapal dari ngapal nggak? Nah, ini kan kalimat yang sederhana tapi dalam loh. Pastikan kita bangun tidur berdoa dulu. Dulu bangun tidurku terus lupa kepada Allah yang memberi kehidupan. Sebelum tidur kita sudah berdoa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat wa amut wa ahyat, dua-duanya boleh itu. Tapi bangun tidur masa lupa berdoa, dikasih kehidupan. Padahal malamnya sudah bersair, malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia, tak pernah resah, senang dan susah. Alhamdulillah, karena hidupnya untuk ibadah. Sudah banyak syairnya ya? Cukup. Nah, jadi Masya Allah, amalan itu ternyata dicintai Allah itu. Ketika kita bangun tidur berdoa, berarti kita mengagungkan Allah. Hidup kita memang atas karunia Allah, masih diberikan kehidupan. Tidak lupa kita menjadi orang yang mengetuk pintu langit Allah. Tahajud kita tunaikan, dan jadi amalan orang soleh, calon ahli surga itu, dia tidak meninggalkan tahajudnya sekalipun hanya 2 rakaat. Berikut 2 rakaat berikut tambahannya. Tambahannya apa Pak? Ya witir boleh, rakaatnya ditambah lagi boleh. Itu amalan ahli surga itu. Kemudian gak lupa selesai tahajud minta ampun kepada Allah 100 kali. Kalau sudah hitungan 100, maka jangan dihitung lagi. Udah sebanyak-banyaknya sampai dekat dengan kumandang azan subuh, kita berdoa kepada Allah. Karena pada waktu itu Allah turun ke langit dunia mengabulkan doa hambanya. Yang minta ampunan Allah ampuni dosanya. Yang punya persoalan Allah akan berikan solusi untuknya. Allah beri solusi untuknya. Yang punya permohonan atau hajat Allah akan kabulkan doanya. Dengan catatan kita istiqomah menjaganya. Sampai disebutkan di Al-Quran itu, betapa senangnya Allah memuji orang yang banyak minta ampun di penghujung malam. Nanti boleh buka Qurannya surat 51, surat Az-Zariyat ayat di nomor 17-18. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar memohon ampun kepada Allah. Jadi menggapai berkah yang pertama adalah dengan cara apa? Banyak minta ampun. Sekaligus dengan niat apa? Kita melakukan taubat, yaitu yang dimaksud taubatan nasuha. Yang pertama ya. Jadi berkah akan terbuka di situ. Dalam pekerjaan kita juga demikian. Ketika kita banyak minta ampun kepada Allah, kita akan menjadi mudah urusannya.
Sebagaimana janji Allah, orang yang sungguh-sungguh minta ampun pada Allah, bertaubat, urusannya dimudahkan oleh Allah. Bahkan apa? Hidupnya berubah menjadi lebih baik. Itu janji Allah itu. Quran surat Al-Furqan, surat yang ke-25, ayat di nomor 70. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka tergantilah keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kunci pertama menggapai berkah, istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nanti di bulan Ramadan, wah luar biasa itu nilainya itu. Langsung Allah berikan apa? Allah berikan surat cinta, engkau diampuni. Mana ayatnya? Quran surat An-Nisa surat 4 ayat nomor 110. Wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahim. Barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, melakukan dosa atau kezaliman, kemudian dia minta ampun kepada Allah, niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu sekalian, izin bertanya, adakah di antara kita yang tidak punya dosa? Yang dosanya sedikit tunjuk tangan. Yang dosanya sedang-sedang saja tunjuk tangan. Yang dosanya banyak tunjuk tangan. Kita banyak dosa ya, benar gak? Tapi Allah tuh sayang kepada kita, diberikan ruang kita minta ampun, diampuni loh. Iya, makanya kalau nggak minta ampun kata Bang Haji apa? Terlalu kita ini, ya kan? Jadi banyak kita minta ampun kepada Allah SWT. Ini kunci pertama menggapai berkah. Kerjaannya jadi mudah, hidup dirubah, urusannya lancar. Kenapa? Kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Kaidahnya di mana? Minimal 100 kali. Kapan waktunya? Di penghujung malam, selesai sholat tahajud. Bagaimana di luar itu? Silahkan. Masya Allah. Nah, pastikan ya. Apa tadi? Bangun tidur terus berdoa. Di kamar mandi jangan lama-lama. Salat tahajud tak boleh lupa. 100 kali istighfar. Kata siapa? Jangan kata Ustaz, kata kita gitulah. Kan kita ingin ke surga bersama nanti, amin Allahumma amin. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, berkah akan kita raih bukan sekedar gaji yang segitu ya Pak pimpinan ya. Barokahnya Allah berikan apa? Ziyaratul khair. Masya Allah, cukup. Bahkan tidak diduga-duga nanti ada hal yang menggembirakan kita. Rezeki itu kan dari banyak jalan ya. Dengan catatan apa? Buktikan kita memang insan yang bertakwa, punya rasa takut kepada Allah, melakukan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan larangannya, ibadahnya pakai ilmu, hanya mengharap keridhaan Allah. Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Seperti ungkapan berikut ini, orang yang takwa dalam keadaan sulit, terlilit, terhimpit, sakit, terperosok ke dalam pahit, bisa bangkit last minute, tidak menjerit. Apa lu? Baru dengar ya? Sudah sering dengar, tapi pernah diperhatikan. Kenapa? Karena Allah kasih jalan keluar tadi itu. Jadi kerjaannya ada yang susah, mudah, Masya Allah, tambah berkah. Amin. Jadi buktikan kita sebagai orang yang bertakwa. Kemudian momentum Ramadan adalah momentum yang luar biasa ketika kita menghambakan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh berdoa. Coba bayangkan ya, dari mulai azan subuh sampai azan maghrib itu mustajabah untuk kita berdoa. Makanya sematkan dalam doa-doa yang terindah yang kita butuhkan, mohon pada Allah. Kenapa memang demikian dikatakan Rasulullah? Ada 3 golongan orang ini tidak akan tertolak doanya. Siapa mereka? Rasul mengatakan, "Salasatun la turaddu da'watuhum as-sha'imu hatta yuftira wal imamul adil
wa da'watul madlum. Ada 3 orang atau 3 kelompok ini yang doanya tidak tertolak. Pertama adalah orang yang puasa sampai dia berbuka, dari mulai azan subuh masuk waktu puasa sampai azan maghrib. Wow, luar biasa. Nanti kita luaskan penjelasannya. Yang kedua, pemimpin yang adil. Kalau pemimpin itu adil, maka berkah akan didapatkan. Kemudian yang ketiga adalah doa orang yang terzolimi. Hati-hati teman-teman sekalian, jangan sampai kita melakukan tindakan zolim kepada siapapun. Karena ketika dia berdoa, doanya makbul, diterima. Kalau kita pernah melakukan hal yang tidak elok kepada orang lain, kita mesti ingat siapakah personnya, segera kita selesaikan urusan, minta maaf. Apalagi masuk bulan Ramadan, supaya hati bersih, tidak ada salahnya kita meminta maaf. Jangan malu minta maaf. Bagaimana kalau sebaliknya Ustaz? Ternyata orang yang zalim kepada kita. Ibu sekalian, kalau kita dizalimi orang yang minta maaf, kita maafkan tidak? Tergantung. Maafkan nggak kalau ada orang zalim sama kita, dia minta maaf? Dimaafkan nggak? Bahkan sebelum dia minta maaf, maafin dia. Saya nukilkan satu ayat berikut ini ya. Ini ayat yang luar biasa, lautan manfaat, lautan pahala yang luas ketika kita memberikan maaf pada orang yang zalim kepada kita. Nggak usah dibalas kezaliman orang itu. Sebelum saya baca ayatnya ya Bapak Ibu ya, kira-kira memaafkan orang yang zalim prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Katanya dimaafkan tapi tidak dilupakan. Oh gitu ya. Ya memang kalau hati sudah terkena luka itu kondisi nggak sama, tapi dari yang paling dalam kita sudah maafkan. Hubungan mungkin tidak seperti dulu lagi, ibarat gelas sudah retak, yang penting sudah kita maafkan. Perjalanan waktu menyadarkan kita, ternyata mendendam itu nggak ada gunanya, nggak ada untungnya, kan begitu kan? Jadi saya tanya Bapak Ibu, memaafkan orang yang zalim kepada kita prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Enggak. Alhamdulillah. Masya Allah. Bapak siapa namanya? Bapak siapa? Trisno Pak. Memang nama yang Trisno itu bikin orang Trisno. Karena udah memaafkan itu. Sebenarnya ingin berkata Pak Trisno ya, apa? Sarapan pagi nasi uduk lauknya bakwan, sambil duduk banyak zikiran. Karena kita sudah lama berteman, kesalahanmu pasti aku maafkan. Alhamdulillah. Bapak Mimin punya sayur nggak? Titip saya dia ya, titip dia. Memang nikmat secangkir kopi. Mana kopinya? Nggak usah. Memang nikmat secangkir kopi, apalagi ada sepotong roti. Jangan kita sering membenci. Ayo sambung silaturahmi. Udah berapa sayurnya Bu? Banyak ya. Baik. Jadi amalannya adalah pertama tadi minta ampun kepada Allah, yang kedua gunakan kesempatan berdoa. Orang yang puasa doanya makbul, luar biasa. Minta doa yang sangat kita butuhkan. Di antaranya Bu, apa Bu doa yang dibutuhkan? Supaya dicukupkan oleh Allah kan? Allah makfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika aman siwak. Maka jangan lupa kalau suami berangkat kerja Bu, bisikkan di telinga kanannya, Bang, jangan lupa baca doa dulu. Pertama Pak, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kemudian cium tangannya, ingatkan doa, bacakan tuh, Allah makfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika aman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dari yang halal saja, jauhkan dari yang haram, dan jangan aku menjadi peminta kepada siapapun, cukup mintanya kepada Allah. Setelah itu, apa Bu biasanya kalau mau berangkat kerja suami? Ibu bilang apa? Oh, benar sih. Hati-hatilah Bang di jalan, tundukkan pandangan, fokus pekerjaan, jangan lupa pulang bawa mendoan. Nanti suami ibu menjawab tuh Bu, pesanmu tak kulupakan,
pandanganku tundukkan, aku fokus pekerjaan. Jangankan mendoan yang kau inginkan, kapal selam pun aku belikan. Ada om gitu dalam? Ada aku sabar. Oh ya, masya Allah. Saya dulu lama di Lahat, pagar lama dulu saya. Dulu waktu masih perjalanan sulit dulu. Tapi nggak jadi jodoh seorang Palembang, ya sudah. Jadi doa penting, doa itu. Nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan kita ngaji samudra doa ya, kapan-kapan. Sebab lautan dan samudra doa itu Allah ajarkan dan Rasul ajarkan. Kita punya kemampuan kok. Tapi dengan asal doa Allah berikan pada kita pertolongan, kemudahan, bahkan perlindungan. Jadi amalan kedua adalah penghambaan diri dengan doa. Yang ketiga yang tidak kalah penting, setelah kita membuktikan dengan ketakwaan tadi, jangan lupa kunci berkah di sini, yaitu berinfak di jalan Allah. Ya. Nah, infak yang kita keluarkan itu bukan jumlah pahalanya saja yang kita dapatkan yang tak terhingga, tapi Allah menggantikan berkah itu. Ini kalau ngomongin pahala kan sudah sering kita menyimaknya ya. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayatnya di nomor 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Itu janji Allah tuh, balasan pahalanya bukan cuma 700 kali lipat tapi tak terhingga, apalagi di bulan Ramadan. Asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, aku yang akan mengganjarnya. Maka amalan soleh di bulan Ramadan dibalas Allah dengan dahsyat berlipat ganda. Jadi ini penting agar kita dapat berkah. Kedua ayatnya, ini yang buat kita terpikat ya, yaitu Quran surat Saba, surat yang ke-34 ayat nomor 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kau infakkan, Allah pasti menggantinya dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Bapak Ibu sekalian, yakin nggak kalau kita berinfak sedekah Allah ganti dengan berkah yang berlipat ganda? Yakin nggak? Yakin, sudah kita buktikan itu. Bahkan suatu ketika ada orang menolong kita, padahal orang itu belum pernah kita tolong. Bapak pernah merasakan nggak Pak? Ada orang nolong kita, padahal dia belum pernah kita tolong. Sering kejadian dalam hidup ini yang tidak terduga. Kenapa? Kita pernah melakukan tadi berinfak di jalan Allah itu. Jadi di saat genting kita tidak sampai terpelanting karena ada zat yang maha penting, Allah menolong kita. Jadi kalau sudah demikian perlu kita ingat pertanyaan sahabat tentang infak. Sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayu sadaqatin a'dhamu ajran? Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Rasul menjawab dengan kalimat yang tidak terduga. Kalau kita jujur Pak, ditanya sedekah apa yang paling besar pahalanya apa Pak? Dengan yang kita pahami selama ini, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Sebut aja Pak, sebut aja. Keluarga sendiri. Sedekah untuk keluarga sendiri. Bu, kira-kira apa Bu? Sedekah yang paling besar pahalanya? Sebut aja Bu, sebut aja. Apa Bu? Bangun masjid, misal amal jariah, bikin rumah tahfiz, menghajikan orang yang sangat membutuhkan, atau menghajikan orang bagi sudah tidak ada, kita sudah mengaji yang kedua misal gitu ya. Itu kan bentuk amalan. Ternyata Rasul tidak menjawab demikian. Ini yang luar biasa, hadis Tirmidzi. Nabi menjawabnya itu, Masya Allah, luar biasa ya. Kalimat yang tidak terduga. Nabi menjawab, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun tahsyal faqra wa ta'mulul ghina. Sedekah yang besar pahalanya itu kata Rasulullah, engkau berikan tepat pada waktunya. Itu ternyata. Apa yang pertama? Ketika engkau dalam keadaan sehat, yang pertama. Bapak Ibu, saya mau nanya nih, badan sehat,
dompet tebal, tanggal muda, sedekah dulu atau shopping dulu? Katakan sejujurnya. Ini serius ya. Oh, tar dulu kebutuhan kita dulu kan? Pak, tanggal muda, dompet tebal, badan sehat, sedekah dulu apa mancing dulu? Iya kan? Jadi waktu sehat itu Pak, itu sedekah yang paling istimewa. Sebab kita mengalahkan keinginan kita. Keinginan ini tidak ada habisnya, betul tak? Namanya manusia, pingin lagi, ya kan? Maka itu segerakan dulu tuh ketika kita badan sehat, banyak keinginan, kita hela dulu. Kemudian kapan ketika kita sedang pelit, cuman segini kok sedekah, aku aja kurang. Pernah nggak gitu? Pernah nggak Bu? Aku aja kurang segini, masa aku sedekahin? Itu kita sedang pelit. Nah ternyata ada ilmunya itu. Nanti saya sampaikan ayatnya. Yang ketiga, ketika takut miskin. Pernah nggak? Takut miskin. Bagaimana mau sedekah? Aku saja belum kaya. Terus si kaya aja pelit, medit, korek, bangkit. Dan sejenisnya nggak? Jangan lihat orang, amal itu untuk kita sendiri. Nah ternyata ada ayatnya nih. Ketika kita sedang pelit, menahan harta, ketika takut miskin nggak jadi sedekah, itu setan sedang menggoda kita. Bu, ini coba terjemahan Qurannya nggak Bu? Boleh ya, tolong dibuka Bu. Saya bacakan ayatnya ya, yang lengkap di situ baca artinya, supaya kita dapat ilmunya langsung. Anggap aja ini di TV apa nih Pak? TV Android aja ya. Ibu tolong buka ya. Nih, supaya ada jeda saya buat menikmati air hangat rasa zam-zam. Quran surat 2 Al-Baqarah ya. Dibuka ayatnya 268. Sudah ketemu Bu? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ayo, silakan Bu baca terjemahannya. Surat yang kedua Al-Baqarah ayatnya 268. Yang udah ketemu nih? Ibu sudah ketemu? Ya, artinya aja. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau tidak. Terus? Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Itu dia, kita nggak jadi sedekah, dibisikkan oleh setan, nanti aja, besok, kamu kan cuma sedikit ini. Nah itu dia, dibisikkan agar kita berlaku keji dan kikir, padahal kesempatan terbuka itu. Nah ini yang menghalangi kita untuk berinfak, bersedekah. Padahal Allah janjikan tuh anugerah yang luas. Wah luar biasa. Maka lawan. Ketika kita yang berbuat baik, ada yang menghalangi kita, harus kita lawan tuh. Segerakan langsung, jangan tunda. Kalau ditunda nanti akan selesai. Sampai Nabi kemudian mengatakan dalam hadis tersebut, nah, yang keempat apa? Wata melulina, yaitu engkau berharap dengan banyak kekayaan. Aku belum kaya, nanti kalau sudah kaya baru sedekah. Kalau sempat kaya, kalau nggak kaya, gimana tuh? Habis sudah waktunya. Maka Nabi menutup hadis tersebut dengan kalimat wala tumhil, jangan kau tunda sedekahmu hatta idza balaghatil hulqum qulta li fulanin kadza wa kadza wa qad kana li fulan. Jangan kau tunda sedekahmu karena ketika nafasmu sudah sampai di tenggorokan, engkau pasti nanti ingin berucap untuk bulan sekian ya, untuk bulan sekian, nggak mampu kau berikan sebab pada waktu itu sangat berat. Padahal tidak engkau berikan pun itu bukan milikmu, tapi telah jadi milik si fulan. Ingat ibu-ibu yang punya emas 86 gram ke atas, punya Bu? Yang punya emas 86 gram, tapi cuma 70 kilo punya. Mas Krisna 70 kilo. Kalau yang emas itu nggak usah. Mas beneran, ibu punya 86 gram, tidak punya hutang, tidak dititipkan di pegadaian ya. Dititipkan masih punya hutang ya, ibu keluarkan zakatnya nanti bulan Ramadan 2,5%. Atau kalau tidak ada masa sekian, tapi punya uang 86 juta ke atas, keluarkan 2,5% dengan catatan tidak punya hutang lagi. Saya lihat sih, kayaknya hutangnya udah pada lunas nih. Alhamdulillah. Sebab itu bukan milik kita, itu jalan kita ke surga. Berkahnya di situ kalau berikan.
Jadi dengan infak insya Allah. Baik. Semoga Ramadan ini kita lebih banyak bisa berinfak Bapak Ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Yang keberapa kuncinya sekarang? Yang keempat. Saya batasin berapa ini? 15 atau 5? 5 aja ya. Kalau kita buka Al-Quran, tanda Al-Quran itu banyak sekali. Tapi 5 kunci berikut ini ya 7 lah, 7 ya. Yang kelima ini adalah yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, gak bisa dibeli, adalah bakti pada orang tua kita. Kita bisa seperti sekarang ini serius karena ridho orang tua kita. Berapa banyak Allah berikan kepada kita kemudahan segala urusan karena asbab ridhonya orang tua. Benar yang dikatakan Rasulullah itu, ridho Allah fi ridho walidaini wa su'tullah fi su'ti walidaini. Ridho Allah itu ada pada ridho orang tua, murkanya Allah ada pada kemurkaan orang tua. Ini Bapak Ibu kalau menceritakan pasti panjang nih. Wah, alhamdulillah yang kena doa orang tua. Masih punya Bapak Ibu? Sudah. Kalau mertua masih ada. Alhamdulillah. Jangan lupa Pak sama mertua. Mertua itu jasanya gede itu kan. Masih ingat nggak jasa mertua? Aku nikahkan kau dengan putriku dengan mas kawin. Segenggam? Alhamdulillah. Masya Allah. Jasa mertua besar itu. Sama Pak, saya juga sudah yatim piatu saya. Tapi jangan katakan ya dia tuh malah ngasihku, jangan. Alhamdulillah berkah gitu kan. Jadi ayatnya pun luar biasa. Sampai hak Allah kita tunaikan, kemudian hak orang tua kita itu. Quran suratnya surat Al-Isra, surat 17 ayat 23. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Diwajibkan pada kalian untuk hanya menyembah Allah, tidak mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Kemudian berlaku ihsanlah, berbuat baiklah kepada orang tua. Sebab kita tak mungkin mampu membalas jasa orang tua. Seperti kata Abang Haji ya Bu ya, hai manusia, hormatilah yang melahirkan dan membesarkan darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayang. Dialah manusia satu-satunya yang mencintaimu tanpa ada batasnya. Kata siapa Bu? Kata Bang Haji Romani Rama. Jadi yang kelima, karena bakti kita pada orang tua kita, maka berkah hidup kita. Kemudian yang keenam, ini adalah yang kita lakukan seperti sekarang ini. Bukan sekedar kita hadir majelismu, tapi ini ada silaturahmi. Alhamdulillah. Orang yang suka silaturahmi itu urusannya mudah itu, rezekinya akan berlimpah. Seperti yang dikatakan Rasulullah, man ahabba ayusatulahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa orangnya yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Niatkan silaturahmi karena Allah, jangan ada niat yang lain, alias ada udang di balik. Jangan. Karena Allah kita bertemu, berpisah juga karena Allah. Masya Allah. Hari apa sekarang ya? Hari Kamis ya. Hari Kamis ini kita mengaji, bertemu teman-teman, hati pun senang. Siapa suka silaturahmi, rezekinya luas, umurnya panjang. Gitu. Jadi silaturahmi. Mana ayatnya sekarang? Ayatnya Quran surat An-Nisa. Quran surat An-Nisa ayat pertama. Wattaqullahal-ladzi tasa'aluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dan dengan namanya kalian saling meminta. Kemudian peliharalah hubungan kekeluargaan, silaturahmi. Jadi yang mutusin silaturahmi nggak akan berkah hidupnya. Bukan cuma nggak berkah, ancamannya berat nanti. Orang yang mutusin silaturahmi tidak akan masuk surga, dihukum dulu. Baikul jannah qati urhim, tidak akan masuk surga orang yang mutusin silaturahmi. Makanya kita ingatkan, sambung silaturahmi, jangan benci orang. Kalau ada kebencian tidak boleh lebih dari 3 hari. Sambung, ingatkan kembali. La yahilu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari.
Jangan, Ustaz ini bukan 3 hari, Ustaz 3 tahun. Kayak Bang Toib aja. Ada nggak Bu yang sampai sekian lama nggak bertegur sapa gitu? Habis lihat orang aja lupakan keburukan dia. Tapi kan sudah saya bilang lupakan. Nah, ayatnya supaya kita nyambung silaturahmi terus, jangan membalas keburukan orang. Maafkan dia, pahalanya besar. Saya bacakan ayatnya ya. Untuk yang ini Bu buka ayatnya supaya jadi pemaaf, suka nyambung silaturahmi nanti. Surat 42. Surat 42 ayatnya ayat nomor 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz dzalimin. Ayo Bu, silakan Bu. Ayat 40. Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang zalim. Gimana Bu? Setelah baca ayat itu Bu, iya silaturahmi itu penting. Maafin orang, sambung terus, pahalanya besar banget. Masya Allah. Mutusin silaturahmi yang ancamannya berat lagi. Apalagi kalau sama-sama orang beriman ya. Wah, ada hakul muslim ala muslim itu. Maka mudah-mudahan asbab dengan ayat itu kita jadi paham. Iya, pentingnya silaturahmi itu luar biasa. Pahalanya besar, keutamanya luar biasa. Nomor yang terakhir, yang ke-7, agar kita ini selalu diberkahi Allah, kuncinya adalah Bapak Ibu sekalian bertawakal. Sebab kalau nggak bertawakal kita akan merasa kurang terus. Padahal setelah kita sempurnakan ikhtiar, kita jadi tahu itulah hak kita. Jadi kerja keras silahkan, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, tapi tawakal harus. Ayatnya kita temukan di Quran surat yang ketiga, agak panjang nih. Tapi ayat ini menjadi penutup yang lengkap sekali. Wah, kalau kita amalkan luar biasa. Silahkan dibuka surat 3 Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi faddu min hawlik fa'fu anhu wastaghfir lahum wasyawirhum bil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ayo Bu, silakan. Maka berkat rahmat Allah engkau, Nabi Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan mereka. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Iya. Apapun ikhtiar kita kan ujungnya tawakal. Sebab kalau nggak bertawakal kita akan merasa kurang terus. Masya Allah. Sempurnakan ikhtiar kita, puncaknya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan tawakal tersebut, semoga kita mendapatkan keberkahan. Nah, salah satu di antara doa berkahnya ini saya tuliskan sebagai doa terakhir untuk kita baca. Jangan lupa nanti Bapak Ibu sekalian, puasa Ramadan itu kan amalan yang luar biasa. Tapi doa Nabi jangan tidak kita baca. Selama ini kan kalau berbuka puasa doanya apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau ditanya itu doanya siapa Bapak Ibu? Tahu nggak itu doanya siapa? Itu doanya ulama. Ya, doa ulama saja kita baca. Masa doanya Nabi nggak dibaca sih? Kata Bang Haji itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian awali amal semuanya dengan apa? Basmalah. Buka tutupnya, baca bismillah. Minum seperti ini. Kemudian baca ini. Yuk sama-sama kita baca. Dahabat doma'u wa
batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala akan tetap insyaallah. Ini doanya singkat, tepat, memberikan manfaat agar Allah tetap terima puasa kita. Jadi jangan lupa. Sudah hafal Bapak Ibu? Saya tes deh, yuk. 1, 2, 3. Dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru. Lanjutkan. Hafal semua. Masya Allah. Nah, harapannya berkah puasa kita, doanya dikabulkan. Jadi ikhtiar kita sempurnakan, hasil dari Allah. Nah, ini yang perlu kita gali di antara kisi-kisi keutamaan dari ibadah puasa. Karena puasa itu menahan diri, menyempurnakan amal agar dapatnya itu apa? Keutamaan. Tentu semua amalan itu harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena kepentingan duniawi. Karena kita sudah mengikrarkan, apa ikrar kita? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku semuanya ku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Saya tutup dengan pertanyaan Bapak Ibu sekalian, kira-kira 7 kunci yang kita kaji hari ini prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Jawabannya insya Allah. Jangan bilang susah, nanti mereka susah. Insya Allah, jadi niat kita ada. Hati-hati, insya Allah Allah mudahkan. Apalagi bulan Ramadan, pintu kebaikan kebuka luas itu. Makanya ada hadis ya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Jadi ketika bulan Ramadan tuh pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Maknanya apa? Kebaikan itu terbuka luas.